Allahu Akbar, ramai itu puluh ya. Apa ngaji namanya tutot ya. Ke tempat ngaji apa yang itu? Ke apa ngaji namanya yang? Oh, itu bahasa Indonesia di atas. Bahasa Indonesia tuh nah. Yang di atasnya. Tempat ngaji apa yang itu cari. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu apa ngaji namanya tutot. Wabarakatuh. Malam ini kami sedang berada di Batu PP Sungai Maus, Lubuk Linggau, Petanang Ilir. Petanang Ilir ya. Linggau Utara 1. Bersama Ustaz Fikri. Ya Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini yang penting. Jadi bersama Ustaz Fikri ini dalam rangka pengajian beliau. Pengajian perdana setelah sakit. Oh, itu yang kajiannya. Berarti selama inilah di sinilah. Dulu, lama. Oh, ya. Sebulan nganggur ya. Sesuatu hasanah ini gitu. Sehat Pak. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Doakan terus sehat. Jadi Bu, bukan kamu takut yang dia sakit, kami juga takutnya yang dia sakit. Karena kalau dia sakit, kami kata hiburan kan. Oke lah. Ada yel-yel nggak di sini? Ada. Apa yel kamu nih, pengajian kamu nih? Ayo, mana ini? Itu satu hari gerak-gerak. Gitu ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ahmad Fikri beserta istri selaku pembina Uswatun Hasanah. Yang terhormat Haji Basir dan Ibu Haja selaku pembina pengajian Asmaul Husna. Yang terhormat Ustadz Ali selaku ketua FKUB dari Muara Tara. Yang terhormat Ustadz Rahmat dari Lubuk Linggau. Yang terhormat Ustadz Aswari selaku pemimpin pengajian Asmaul Husna. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya lah kita bisa berkumpul dalam kesempatan ini melaksanakan pengajian di Pondok Pengajian Asmaul Husna pada malam hari ini. Dan tak lupa juga selawat dan seiring salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammadin wa alihi wasallam. Adapun susunan kita acara pada malam hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua lantunan selawat badar dari pengajian Asmaul Husna. Pada adik-adik Asmaul Husna dipersilakan. Ini, lalu tapi ngambil buku tadi, buku dalam mobil. Kitab pusat tadi, dalam mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kan ngalak konten ini? Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir
Ya Hamid Ya Muhsin Ya Mubdi Ya Mu'id Ya Muhyi Ya Mumit Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Mu'akhir Ya Awwal Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Ya Muta'ali Ya Baru Ya Tawab Ya Mustaqim Ya Afu Ya Ra'uf Ya Malikal Mulki Ya Dzuljalali wal Ikram Ya Muhsin Ya Jami Ya Wali Ya Mughni Ya Mani Ya Adar Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Waris Ya Rasid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah. Alhamdulillah. Majian bawa diam-diam sih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa
Itulah tadi persembahan dari adik-adik Asmaul Husna. Baiklah, sebelum kita membuka acara kita malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak acara yang ketiga, yakni acara inti, yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh yang terhormat yang sama-sama kita banggakan, Ustadz Ahmad Fikri. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Mic ini apa mic? Kalau itu Masing. sound itu deh. Ini benturan ini. Mana yang sound itu? Itu dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita Ustadz Ali Rawas namanya, Bu. Beliau ini panggilannya Ali Rawas karena beliau ini berasal dari Muratara, dari Rawas Ilir. Kebetulan kami dari Rawas Ilir juga. Beliau tidak tahu, pokoknya ada keturunan Arab, mungkin ke sana. Keturunan Arab di Rawas Ilir situ, tidak tahu dari mana, ngapol langsung situ. Mungkin waktu bukan Anyot, memang dakwah waktu itu sampai ke tempat kami. Ini salah satu bukti memang Muratara wajar kalau memang banyak ustadz. Memang dakwah dulu kan dari laut pesisir langsung ke sungai ya. Kebetulan kita sungai di situ. Mungkin disitulah Ustadz Ali terdampar di sana. Sama yang sama-sama kita hormati juga pada malam hari ini hadir Pak Haji Basir, kemudian bersama Ibu Hajah, Ustadz Wari bersama sang nyonya mantan pacar ya Ustadz ya. Alhamdulillah ibu-ibu, anak-anak, adik-adik sekalian yang malam hari ini bersemangat Ustadz Ali. Alhamdulillah datang antum memberi kesemangatan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga syukur ibu-ibu saya sudah bisa untuk datang ke sini. Alhamdulillah. Dan saya mohon doa terus ibu-ibu ya. Karena saya sedih sekali kemarin Pak hari apa tuh Mang Pak Haji Basir ini ke rumah. Aku malam itu lah ngomong sama asisten. Aku ini lah punya ajudan sekarang. Ajudan ini ketat ya Allah. Kali wali kota tak percaya kemana-mana buat ajudan model ini. Ngomong lah ngobrol. Cak mana lah minjuk aku caknya di Batu PP itu ada beban. Lalu nanya, ngapa bebannya katanya? Apalah ada apa-apa pula di situ. La ilaha illallah. Di samping beban ini Ustadz Ali, di samping beban ajudan beban ada sesuatu beban lain aku. Wida, ujaku cak ini, ibu-ibu di itu semangat pengajiannya. Ustadz Ali, maka malam ini Ustadz Ali itu penasaran, ibu-ibu datang apa tidak? Kalau ibu tidak datang tadi alka malu aku. Ustadz Ali konten YouTube ini ditonton orang seluruh dunia nanti. Jangan lupa Nah, jangan lupa Ustadz Ali ya. Like and share. Ya, kita doakan juga mudah-mudahan Ustadz Ali ini sedang membuat konten YouTube ini mudah-mudahan berhasil. Amin. Kalau berhasil kayak Ustadz Somad sekali ngambil duit 400 juta, Masya Allah, gampang ke Cigo Ustadz Hasan Ustadz ya. Cigo Asmaul Husna ini. Aku yang tertarik Ustadz Ali ngomong ke tempat ngaji apa yang dicari. Ternyata ada bahasa Inggris Ustadz Ali. Go apa ngaji name yang ngatotot. Ibu ya. Ini
boleh kita ambil saat kita mau ngaji. Ke tempat ngaji apa yang nak dicari? Apa? Nyari. Kalau ilmu banyak tempat lain. Ibu banyak tempat lain banyak ilmu. Di sini beda. Kita mencari apa yang bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu yang baik ambil, yang buruk japa. Sebab ustadz itu tidak kata yang sempurna. Manusia biasa pasti ada kekurangan, ada kelemahan, ada kehilafan. Ustadz Wari banyak juga hilaf sama dengan aku. Nah kalau nak nyari sempurna tidak mungkin. Nah ambil yang baiknya, yang buruk buang. Insya Allah berkali-kali saya sampaikan, kalau guru ibu-ibu mencari guru orang 10, kamu ambil semua kebaikan, insya Allah kebaikan bertumpuk, 10 kebaikan. Tapi kalau 10 guru diambil kejahatan, 10 kejahatan menumpuk di dalam diri kita. Nah nama yang ngotot sih kan. Untuk kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Makanya ambil apa yang didengar, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, itu disebut dengan pendidikan. Bukan hanya ilmu. Kalau ilmu banyak tempat lain ilmu. Bismillah di masjid sama dengan bismillah hika. Nah yang disika itu penting apa yang kita lihat. Ini banyak aspirasi yang perlu kita gali Ustaz Ali di sini. Kita doakan pengajian ini, Asmaul Husna ini bisa go internasional, bisa amin. Bisa jadi nanti Ustaz Ali komunikasi dengan wali kota supaya wali kota datang ke sini, amin. Kita doakan wali kota bisa hadir di sini. Kenapa tidak? Untuk menyemangati pengajian, panggil Ibu Wali dengan Pak Wali. Ini kalau didengar datang dia, Bu. Kemarin aku datang ke tempat aku gara-gara Ustaz Ali nge-share itu lagi datang dia. Saya dengar dia. Aturan Ustaz Ali. Sebentar Bu ya. Apa yang kata Ustaz Ali tadi, Rasulullah menantang malaikat Jibril, tolong hitung. Ternyata Jibril itu sanggup ngitung turun hujan. Nah, Rahmawa datang pengajian itu tidak sanggup ya. Besak nian Bu. Ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, gara-gara Ustaz Ali nyambung lain ini pengajian ini. Orang sholat itu ada yang ngomong begini. Ada apa-apa tidak sholat, yang penting kan tidak ganggu wong, ya. Yang penting lurus-lurus baik, yang penting tidak maling, ya tak? Yang penting tidak berzina, yang penting tidak macam-macam. Ternyata tidak. Satu kali kau meninggal sholat, dosanya sama kau berzina 1 kali. Na'udzubillah min zalik. Kenapa? Sholat itu ternyata tidak ditimbang amal kita di akhirat kecuali awal pertama ada sholat. Maka sholat ini penting. Bahkan Rasulullah mengatakan jangankan sholat wajib, sholat sunnah. Apa dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada daripada dunia dan isinya. Jadi ibu-ibu kalau nak kayo, gampang. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada orang yang punya harta sedunia ini. Bayangkan. Nah itu pahala sholat sunnah 2 rakaat Bu. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah tapi kalau dibanding dengan pengajian ini, Rasulullah mengatakan kalau kamu di dunia berjalan ada tempat taman sorga singgah. Jangan ada singgah, rugi. Uji sahabat, di mana Rasulullah taman surga di dunia? Dan itu tempat. Pertama tempat orang berkumpul belajar, yang kedua tempat orang berkumpul berzikir. Nah kita yang berzikir dan belajar di sini. Maka Ustaz Ali dari Muratala singgah ke sini dan tempat taman surga ini. Nah taman surga ini kan belajar. Siapa yang membahas satu ilmu di tempat kita belajar ini, kata Rasulullah, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah, ya. Kita duduk di sini untuk belajar membahas satu ilmu pengetahuan. Nah itu lebih baik pahala dibanding kita sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat, bero-boro Bu. 2 rakaat dem maghrib susah, ya. Nah ini kamu duduk di sini mendengar ilmu ini, nak dapat nak ida, Ustaz Ali ya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala lebih baik daripada kita sholat sunat 1000 rakaat. Ya Allah.
Apalagi kehendak kamu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang Allah akan berikan kepada kita? Dulu di tempat majelis taklim, dulu di tempat orang berzikir, kita mendapatkan pahala lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah, subhanallah. Maka saya nyambung tadi ngomong sama istri, aku juga cak manola di situ, Mak Manola lagi ibu-ibu ke semangat ngaji ke bubar. Besoknya Pak Haji Basir datang sama keluarganya ke rumah. Belum dia ngomong, aku ngomong, Pak tolong nian kalau Pak carilah usaha lain dulu, aku nak istirahat. Apa namanya dari dokter maupun protokol aku dan asisten ini ngomong tak boleh keluar sebelum 3 bulan pemulihan. Uji Pak Abu Haji Basir ngomong saya inilah Ustaz aku nak ke sini. Kamilah musyawarah. Aku Pak Haji Basir balik tuh nangis aku. Inilah yang kami ke sini nih musyawarah ibu-ibu nak nyari wong lain, ibu-ibu dak galak. Tambah wong rumahku ngapo dak galak itu. Ya Allah dalam hati aku. Tapi ada Pak Haji Basir ngomong, kami itulah di mana-mana tempat Pak Ustaz Ali, di mana-mana pengajian itulah banyak kadang bongkar pasang, Bu ya. Kadang cocok-cocok juga Ustaz ini. Cocok-cocokan. Nah, ibu-ibu di sini ternyata memang sudah diuji. Dulu pernah kita ngomong tak pacak, mau nak nunggu dan jam 9 jadi. Jam 9 masih cak inilah Ustaz Ali. Berarti nak nian ngaji itu. Disitulah membuat aku sedih nian. Bukan hanya ibu-ibu, kalau aku pendek umur sedih, aku lebih sedih. Aku masih banyak berbuat. Bayangkan aku mikir, ya Allah, stop. Aku ingin mengumpul amal ini Ustaz Ali. Seandainya, makanya tolong ibu, adik-adik doakan semoga saya sehat panjang umur. Amin. Masih banyak yang perlu aku lakukan, masih banyak PR yang belum selesai. Termasuk di Batu Pepe belum selesai PR nih. Aku bermimpi Batu Pepe pengajiannya memang jadi contoh minimal Kota Lubuk Linggau. Amin. Heboh nanti, tolong nanti Ustadz Wari, tolong ngaji ajak kades apa-apa. Tolong kalau bisa wali kota ke sini dengan ibunya untuk malam. Yakin ibu-ibu ini motivasi untuk pengajian kan? Bisa untuk ke Lubuk Linggau. Kalau bisa Pak Wali ikut pengajian di sini dengan Bu Wali, insya Allah. Bukan main Ustaz Ali. Insya Allah tolong ngage apa banyak usaha Ustaz Wari ya. Dengan kades, dengan camat. Bila perlu kita kenalkan ini harus pakai ini. Hidup sekarang ini tidak pacak harus kecerdasan intelektual kita. Kecerdasan emosional kita pakai. Ustaz Somad itu biasa awalnya. Karena yang ini, laju seluruh dunia paham bisa. Ustaz Somad tidak terbendung. Ya. Makanya ya saya punya mimpi lah untuk pengajian ini. Jangan ini mungkin keberkahan. Tadi ada ditanya. Dulu munculnya tenarnya sungai apa? Malu siapa pengajian di dulu? Pengajian dulu, jangan-jangan doa tadi itu sholawat iseha ya, sholawat untuk kesehatan tadi itu. Untuk kesehatan, mudah-mudahan doamu untuk Ustaz. Amin. Amin. Coba ulang lagi ya, 1, 2, 3. Allahumma sholli. Pakai gitar apa pun. Sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha. Ayo semangat. Ibu-ibu itu ada apa?
Ya jadi mudah-mudahan ini sholawat untuk kesehatan. Orang bersolawat itu banyak manfaatnya. Jadi jangan anti sholawat. Ya kaki kita di padang mahsyar yang tidak bersolawat nak minta syafaat Rasul. Nah itu. Tolong jangan, biarlah wong nak ngomong nak anti sholawat, anti Habib, anti keturunan Nabi begila situ. Kita jangan ikut-ikutan. Sebab kita kayak borusan dengan nenek nangnya para habaib. Waktu kita minta syafaat uji Nabi Muhammad, kau di dunia menghina keturunanku, sana kau. Aku becocong, aku menjelek, dihina-hina, aku marah. Kita dengan keturunan Nabi, ibu-ibu, bapak-bapak, samalah kalau Kiai Haji Maimun Zubair bicara bahwa keturunan Nabi itu sama dengan Quran. Quran itu ada yang bisa dibaca, ada yang tidak bisa dibaca. Nah ingat, uji yang dusun, awas kalau disumpah Quran buruk, nah bahaya. Walaupun dapat dibaca, main-main Quran, nah kacau gitu. Begitu juga para keturunan Nabi, mungkin tidak semuanya maksimal seperti Al-Quran bisa dibaca. Tapi ada yang Quran cuma selembar tidak bisa dibaca macam bahaya. Hati-hati, disumpah Quran buruk, nah bahaya. Lah disumpah Quran buruk puluh, kacau. Nah jadi ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada malam hari ini dengan Pak Haji Basir bicara kayak gitu. Cuma saya berpikir gini, ya Allah, ada keirian juga dengan Pak Haji Basir ini. Bayangkan ibu-ibu, kalau ini terus Pak Haji, seluruh yang di sini Pak Haji dapat kalau walaupun tidak ada lagi di dunia ini. Ibu-ibu, makanya saya ngomong, kalau nak melo, ayo kita mungkin fasilitas tidak, ayo pemikiran tidak, ayo ngajak. Ibu ngajak wong limo, pokoknya pahala kita di sini sih kok lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Nah ibu ngajak wong limo, si kok wong 5000. Kita yang ngajak, kita dapat pahala sama. Mohon kita datang ke sini berenam jadi 6000 kali. Jadi tolong ngajak itu bukan main pahalanya. Dan kemudian yang memfasilitas semuanya, Ustaz Wari, ibu-ibu semuanya. Nah ini tolong dijaga, ini dusun kita, ini tolong dijaga. Kaki ini tidak maju, sayang kan? Amal jariah kita ini sayang. Ini bayangkan, subhanallah. Kita doakan juga Pak Haji Basir sama Bu Haja sehat, panjang umur, rezekinya murah, berkah. Tapi jangan didoa betunak lagi, bahaya. Nah Ibu Haja jadi malah petaka Ibu Haja tuh. Ya insya Allah, coba bayangkan, bukan main. Andil kita semua, kita akan dapat. Nah saya juga ibu, kalau ibu terus pengajian ini, ilmunya dimanfaatkan. Awas ilmu tidak dimanfaatku, tuntut pulau di akhirat kaki. Bukan santri baik atau murid baik yang pacar nuntut, guru pacar nuntut. Ya Allah aku ajar, cuma dia tidak ngamalkan, aku tuntut lagi. Ilmu membalas kamu, ya. Karena ilmu yang tidak bermanfaat akan nuntut kita di akhirat nanti. Karena salah satu yang ditanya, kita yang punya ilmu pengetahuan, sesuai ada ilmu yang kita dapatkan dengan amal yang kita lakukan. Ya. Oleh karena itu yang disebut al-ilmu yang tafa'u bihi. Maka malam ini, ibu bapak, jamaah sekalian, dengan kondisi saya yang demikian, maka saya sampaikan di sini apa kata Rasulullah yang dinyanyikan oleh Roma Irama itu. Yaghtanim khomsan qabla khomsin. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Ada ibu-ibu tahu nyanyinya? Jaga 5 sebelum datang yang 5 ya. Tetonet katanya. Bahas ini lagu Roma Iramat. Ngapa Haji Rahmat tuh tahu? Dia tidak pernah dengar apa? Pertama ya, jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga sehat sebelum sakit. Nah kalaulah sakit, ada pepatah Arab nih Ustaz Ali. Mungkin Ustaz Ali biasa dengarnya karena orang Arab. As-sehatu tajun, sehat itu mahkota. La yaroha ilal mardu. Tidak kelihatan mahkota itu kecuali orang sakit. Orang sehat itu luar biasa. As-sehat tajun. Salwari ya? Salwari. As-sehatu tajun.
Sehat itu mahkota. Nah, mahkota itu tidak akan kelihatan kecuali bagi orang-orang sakit. Nyingo Pak Haji Basir sehat tuh bukan main. Wow, minum kopi radik dekati masalah. Hah. Nyopir pacak, karena nyopir ajudan lah marah. Nyopir tak boleh, main motor tak boleh. Aku nak bawa motor, dia dah galak. Nah dia bonceng, oh dah galak, ini mana mati pergi dewean mati. Ya Allah, Allah. Orang sehat tuh bukan main ibu-ibu. Mahal, kurang apa kamu? Nikmat sehat. Kan berkali-kali saya sampaikan, Ustaz Ali sudah saya sampaikan kemarin waktu ke rumah. Sehat itu nikmat yang paling tinggi dibandingkan dengan nikmat nikmat harta, rezeki ya. Rezeki yang paling bawah itu adalah rezeki harta. Selama ini tidak perasaan kita rezeki yang paling tinggi itu adalah harta, ternyata tidak. Rezeki yang paling rendah harta itu, tapi diwajibkan kita bertanggung jawab nanti. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku, jangan silau dengan orang yang punya harta sombong. Apa kesombongan? Saat sakit, ternyata kalian kaya. Apa? Sehat itu ternyata rezeki yang paling tinggi. Ya? Coba bayangkan kalau kita sehat. Nikmatnya luar biasa. Minum kopi radik jadi. Tapi alhamdulillah malam ini saya bersyukur juga. Kapok kue yang dihidangkan malam ini pas dan selero, Pak. Selero memang dari kecil itu hobi yang apa yang dalamnya kelapa tadi itu. Kemudian telepon, wah ada lagu telepon pecah deh. Iya. Mana Ustaz Ali? Kalau ada lagu telepon pecah, yang makan telepon berdarah atau apa deh? Bukannya kepala Pak Haji berdarah. Kepala Pak Haji berdarah, telepon pecah rupanya. Bukan main telepon itu hobi. Pernah orang rumah tuh kaget nyingok aku makan telepon tuh hampir setengah ini apa? Bukan piring ya? Apa? Rantang itu apa namanya? Ya kan rantang ya? Hampir setengah orang rumah, wih kaget dia. Kalau ku tahu model ini, lakiku model ini, udah galak aku katanya. Makan telepon setengah, main. Ternyata ibu-ibu, adik-adik sehat itu rezeki luar biasa, rezeki yang paling tinggi. Nah kita ini tidak bersyukur. Aku pernah ingat Ustaz Ali waktu balik dusun waktu lebaran Idul Fitri. Mungkin dan aku cerita lagi. Nah nyingok rezeki sehat dengan rezeki harta tadi. Balik ngomong aku teringat dan di bawah rumah itu kan besok kita ada bukan ruko ya. Kalau bahasa dusun pucuk umah bawa toko. Assalamualaikum, ada mamang-mamang situ. Waalaikumsalam. Apa bang gawe? Inilah. Ku nanya Ustaz Ali, kan baru sudah Ramadan kan di Idul Fitri itu. Caman nomang jeku ibadah tahun ini. Epic. Ibadah tahun ini sulit kata. Caman nak ibadah sare. Lah. Ustaz Ali, cak mano ibadah kalau saro. Arti sare bahasa kita ya. Bahasa Inggris sare itu. Sare itu artinya miskin. Jeku mana ceritanya? Waktu itu memang parah murah. Ini apa kemarau waktu belum ada sawit. Uji ku mana cerita kamu kamu nak ibadahnya kuat. Cak mana? Mana ada sen semiliar. Aku ibadat sholat terus. Age tidak. Banyak uang duit miliaran tak sholat juga betul tak? Banyak. Banyak tak? Orang banyak miliaran. Ada yang bukan miliaran triliunan duit. Tak sholat. Sampai mati tak sholat. Di waktu disolatkan baru sholat. Iya. Ngimam dong, ngimam, nah main-main. Dunia ada pernah sholat, akhir pas sholat terakhir ngimam ke imam. Wah, pakam. Nah jadi aku nanya, cak mano kalau kamu ada duit? Nah ada juga, aku nyarinya ke Kelinggau. Kira-kira kalau ada duit semiliar di Linggau, kamu kalah ada? Aku berjalan kaki deh, Ustaz Ali. Berjalan kaki dari dusun mandi angin ke Kelinggau, kalau ada duit semiliar, ku cari juga, ku Kelinggau apa, ndak nyari sapo. Tapi ingat, ada syarat apa? Syaratnya kalau kamu kalah, aku minta mato kamu dulu. Oh jangan, mato, jangan. Nah jadi berapa mato kamu? 1 miliar dah kalah. Berapa miliar? Dah kate 1 triliun dah. Ternyata mato siko beda galak. Apa ibu? Mato siko beda 1 triliun beda galak. Kurang apa lagi?
Lah nyingok, kamu ngomong miskin, mata kamu sebelah, beda terbeli wong. Nikmat, Masya Allah, sehat. Baru tahu nikmat sehat tuh. Belum yang lain. Belum yang giginya. Belum yang apa namanya, muka dak jerawatan. Wah, barang jerawatan. Wah, ya Allah. Belum jantungnya ya gak? Belum paru-parunya. Belum yang macam-macam penyakit sekarang nih. Belum yang kena diabetes apa? Darah, kelebihan darah. Kelebihan apa? Gula darah ya. Itulah kalau makan manis tuh. Untung aku uang rumahku ndak makan manis. Coba pahit-pahit, cuma nyengok wajahnya baik manis. Satu hari. Jadi ibu-ibu ingat, sehat itu luar biasa. Sekarang kau nyengok, ya Allah, ternyata sehat tuh subhanallah. Ya. Kamu ngomong miskin, ini harus Ustaz harus jelaskan ke masyarakat. Jangan, tidak bersyukur gitu. Jangan-jangan karena ini kita saro nih. Karena tidak bersyukur dengan nikmat Allah kasih kesehatan kepada kita. Banyak orang yang nak ngaji nih, badan sehat, duit banyak, tidak juga datang. Hari Jumat tadi, banyak yang duit miliaran, tidak juga sholat Jumat. Jadi bukan karena ibadah itu bukan karena duit, hati-hati. Banyak orang duit banyak, ndak sampai naik haji, ndak umroh, ndak sampai mati, duit banyak. Aduh, yang ndak punya duit naik haji umroh. Aduh, sekali kemarin ndak. Duit ndak berangkat umroh. Alhamdulillah. Kami kemarin kebetulan Ustaz Ali ini luar biasa, konten teko diarah dibuat konten YouTube. Aku teringat Bu, ku nyengok, wah. Pas di depan sujud di Ka'bah tuh, dang sujud di fotonya. Wah, ujiku sujud dang berdoa depan Ka'bah itu dibuatnya konten YouTube. Aku ya Allah, astagfirullah. Tapi doa untuk bayi-bayi Ustaz Ali. Jualah tulah doa itu tidak bagus. Maunya Allah, minta Allah ya Allah, bini dua kacau. Kacau masalah tuh. Atau doa Pak Abu Haji Basir, nah aku kena masalah tuh. Alhamdulillah doa tuh bayi-bayi dang dengar pula. Beliau ini luar biasa. Malam-malam kita di mana di hotel ya. Ustaz Ali ini pas malam ya Ustaz ini yang namanya Mang siapa yang dari Rantau Kadam tuh kan tinggal di kamar tuh. Rantau Kadam dia tuh. Iya, asli Rantau Kadam. Oh karena Pol tuh nak di Rantau Kadam. Mang ini nah. Mang Asnawi. Jadi aku nak ke masjid, Bu. Ngapa mamang di depan kamar bisa ngomong gerong sedih dan nanya mulu. Ngapa mang awak dapat cak masuk kamar? Ngapa? Awak tadi kau Ustaz Ali nak keluar katanya nguna kunci. Rupanya Ustaz Ali tadi maksudnya kalau nak keluar hati-hati jangan tertutup. Pas keluar cetak dah baca lagi muka. Jadi dah aja awak kedengenan sih kalau la ilaha illallah. Telepon Ustaz Ali di mana rupanya lah di teras Rasulullah dia. Balik je ku kawan nikmat situ dolor kawan di kamar sana. Ngapo? Dapat masuk kamar. Balik beliau. Balik awak aja Mang Asnawi ke kamar awak Ustaz ya. Emang kau ke kamar awak bejo kawan tidur di situ. Ya awak kedengen anak demam mau Ustaz nih. Nah Ustaz Ali alhamdulillah balik ya kawan ya. Alhamdulillah mendapat tersiksa. Jangan ketemu ngarap ada suara bisa. Kawan ujiku balik karena jangan bahagia di atas penderitaan orang lain kawan nanggung lagi ke Mekah. Balik Ustaz Ali. Jadi ibu-ibu sehat itu penting. Jadi saya sampaikan di sini, tolong. Tapi tidak baca di jago-jago sehat tidak baca karena sehat itu milik Allah. Jagolah cak mano kalau Allah nang nunjuk sakit masalah. Tapi ingat, pokoknya udah yang sakit apa jangan tenang apa baca kemudian ingat mati bukan karena sakit. Banyak yang tidak sakit mati. Berapa hari ini? Ya di Kalimantan yo. Ala kebanyakan yang mati tumur apa? Tumur apa? Ah, karena tahu kalau Ustaz. Zaman sekarang ini sempit nih ya dunia ini. Menuju nenek no dulu dunia selebar daun kelor dikinian Ustaz Ali benar. Terjadi Kalimantan, berita di TV belum, berita di koran belum. Uang batu pepe lah duluan. Dak kate uang berangkat ke simpang berapa? Simpang 5 dia. Dak kate terpikir pernah ditumpur tronton dak badan sehat di pucuk motor, mobil. Mungkin ada yang pacaran dalam mobil itu, ada cewek ada mobil itu. Drak mati.
Kalau Allah nak manggil bukan karena sakit, bukan karena apa, dak. Ajal itu tidak bisa. Jadi, ya kita kewajiban sebagai manusia menjaga jangan sampai sakit. Kalau sakit kita berusaha untuk sehat, itu ikhtiar kita, dapat pahala. Cuma jangan takut. Dak, ditakuti sakit juga kalau nak sakit. Ada yang stroke itu kan tidur, bangun aja lagi. Kemarin ya, yang rumah kita, bukan kita ke pasar. Bangun pagi Ustaz, nak ke pasar. Uji bininya, payo nak berangkat mobil lu. Kenapa baca bangkat? Ngakak gile, dak baca bangkai awal dia tidur, sore tidur, maghrib dak sholat, isya dak sholat, bangun subuh dak sholat, dak baca bangun, dang tidur, kenapa bu? Dak main-main kalau dak. Alhamdulillah, kemarin aku kena tuh sedang imam sholat subuh, maka waktu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah terbuka mata tuh, ya Allah ngapu maknya ini Ustaz Ali terpikir, nah mati aku ini dalam sholat, terpikir juga, konten Ustaz Ali ini bakal mati dalam sholat nih. Kepikir sehari sebelum itu kan hari Jumat itu wali kota Bandung tuh mati dalam khutbah, terpikir juga, ya Allah viral aku nih. Kuteringan Ustaz Ali ini viral aku nih. Uang mati kemarin wali kota Bandung mati dalam khutbah, aku mati dalam sholat subuh. Kuliah subuh puluh. Alhamdulillah lu Ustaz Ali. Udah tuh ada kepiralnya Ustadz Ahmad Fikri meninggal dalam keadaan imam sholat subuh. Nah makanya benar kata Rasulullah, hati-hati. Maka kita subhanallah ya, kita harus paham ini ibu-ibu, tolonglah berbuat baiklah. Karena kita mati kaki kata Rasulullah, ini bapak-bapak, mati itu sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Allah cabut nyawa kita sesuai kebiasaan kita sehari-hari. Nah yo, mau ngadang nipu, dang ngilu, mati nah, awas, ayolah. Maka kalau pacak semaksimal mungkin selagi Allah kasih kehidupan kita, berbuat baiklah. Tidak akan rugi di dunia kita, untuk di akhirat apalagi. Mungkin mati dang tadi mungkin uang rumah dang nyuapi suami, wah itu bagus. Ada. Ini mati kemarin itu aku nyingok di WA dia Allah. Mati dang jemret, la ilaha illallah, mati ajur dibono wong, kepala ajur dibakar pulau sekali. Nah bayangkan ibu, mati cak itu. Allahu alam di depan Tuhan kaki. Ya, kita udah tahu. Mungkin dia masuk surga, Allahu alam. Cuma itulah kebiasaan. Bayangkan mati dan cak itu. La haula wala quwata illa billah. Maka saya berkali-kali dengan ibu-ibu di sini sudah saya sampaikan ke Ustaz Ali. Kamu punya laki, jangan dimarah laki ke masjid hilang selop tuh, biarkanlah. Alhamdulillah ya Allah, lakiku hilang selop di masjid. Beli lagi, ya. Laki balik, oh ngapa? Nggak pakai selop. Hilang selop ke masjid, dempah, aku beli 5 iko beli. Kalau pacar teko masjid itu dibeli sendal 100 iko. Dapat pahala malah. Le takut di laki, kak kena marah Ustaz Ali. Balik laki, beli apa? Dah ke selop, hilang. Itulah dikate gobdon yang akak. Jangan ngunde selop bagus-bagus. Ngunde selop yang sebelah Jepang, sebelah Belanda. Janganlah. Laki siapa ke masjid sebelah Jepang, sebelah Belanda? Biarkanlah. Nah takut-takut laki hilang selop di masjid, balik. Mana selop laki hilang di patok besinya? Baru tahu kan? Asalah. Hilang selop patok besi. Alhamdulillah patok besi ditutup kanan. Alhamdulillah, bersyukur. Awal takut patok besi tutup, buka di batu bebek. Mati aku. Ku mau nongale kamu sih kak. Kalau patok besi tutup, buka di batu bebek. Nah, waktu patok bebek ku semele kamu. Ku ngajar di sika, buka di sika. Sali, kita bawa apa ke sika? Kau bawa mungkin anjing ngapo, anjing pelacak sika. Wong kita di sini supaya baik ya. Nah itulah salah satu contoh. Biarlah laki hilang selop, biarlah. Beli lagi. Ndak terbeli sih kok, beli 2. Ndak terbeli 2, beli 5. Ya. Ini kok banyak pucat laki balik main Jumat. Nah hilang selop, ngape? Balik kata kena marah aku kan Ngape? Rupanya takut dengan video. La ilaha illallah. Ndak semayang tak kena marah lah, ndak semayang kan marah pulih. Ngune selop. Ya tadi lah ngomong nanti dia nak ke masjid unelah selop yang sebelah Jepang sebelah Belanda. La ilaha illallah Pak, jeko alangkah pakam bininga. Menuju apa?
Ustaz Adasan Latif, oh kita lanang jangan takut digongin bini euy. Yo, balik ke rumah karena udah nyuci piring pecah sikop, pecah galo-galo kata Ustaz Latif di dapur tuh pecah galo-galo. Harga diri tidak bisa dibayar. Iyo, piring pasal dibeli 1.000 leuseun pasal dibeli. Mau harga diri mana? Jangan pulau, Pak, kita takut dengan bini. Bini tuh wajib dia tuh berbakti dengan suami. Surgamu di bawah telapak kaki suami. Ika la ilaha illallah Tuhanku. Nah, omongan ibu-ibu butuh pepe jangan. Surgamu di bawah telapak kaki suami kalau suami benar. Mau suami tidak benar, menuju suami kau malik jangan turut. Suami itu bukan suami, namanya tuh Fir'aun. Ya ada suami nyuruh maling, enggak Pak ya? Nggak mungkin. Suami batu pepe nggak mungkin nyuruh istrinya maling, betul tak? Kalau ada suami kamu Fir'aun, salah dewek ngapa milihnya? Iya lah. Salah pilih. Nah milih mereka ada baca lagi lah terlanjur masa. Ingat ya. Waktu nak nikah dulu dari jangan ada padanya laki kutu. Dak kate wong sepakam ye tu. Nah pas jadi nah nak ngadu malu. Karupanya Fir'aun. Ya ibu-ibu ya. Sehat, jago sebelum datang sakit. Malah sakit sulit. Jago sehat. Kewajiban kita untuk menjaga sehat. Apa mau tadi cak? Nah, di Allah baru terasonin kalau sakit nih. Sayang istri itu sama suami luar biasa. Ada hikmahnya juga sekali. Ternyata Bu, istri aku sayang nian sama aku. Rupanya dak main-main. Nah baru tahu nih sakit, mentau dari dulu. Wow. Maka sulit tak menggantinya sekali. Aku sulit. Tak baca. Rupanya aku megang sini sekali. Siko ini aku hilang. Tulang rusuk aku cuma siko hilang. Ingat, suami istri ini adalah tulang rusuk. Kata Rasulullah tulang rusuk ini kalau tidak dilurus-lurus bengkok tulah. Dak kalau lurus, tidak dilurus. Cuma hati-hati nama melurus dia nih Ustaz Ali. Nah hati-hati. Sebab kalau cepat patah pulau kalau basing, ala kesulit heka. Rupanya betino nih lebih sulit daripada ngatur lanang. Sama nyelurus-lurus sekali. Dak dilurus bengkok, dilurus patah, nah kacau. Heka patah kan masalah. Cuma aku lah ngomong ada kati cukup tulang rusuk kunjung siko hilangnya. Juga kalau lumpat. Rupanya siko Ustaz. Ustaz Ali berapa kau Ustaz? Siko juga alhamdulillah. Kalau aku belum tahu Pak Haji Basir berapa iko, kaki aku balik ke tanya Pak Bu Haja, kaki berapa iko? Kaki tinggal siko, nak kacau. Ya. Jadi sehat. Kemudian yang kedua kata Rasulullah dalam hadis itu dinyanyikan nama irama, sudah jaga sehat sebelum datang sakit. Kemudian jaga muda sebelum datang tua. Nah, kalau nak ibadah maksudnya jaga sehat tadi. Mon kamu ibadah, jaga muda waktu sehat tuh enak dengan ibadah. Mola sakit lah tua, ya Allah. Pak Haji Basir Pak Ustaz menadeh apa namanya ubat-ubat kepada namanya bulu tangkis lagi. Dem lah kaget dulu bulu tangkis tuh. Nah ibadah badan sehat dengan muda tuh beda Bu. Ika ditanya, ngapa lu sholat badan kecil nih kau? Dah kate pembatal sholat badan kecil. Ini banyak Ustaz Ali. Di mana pengajian aku ini banyak di pengajian ibu. Ngapa belum sholat? Ustaz aku ini masih banyak badan kecil. Artinya badan kecil syarat nak sholat. Oh tidak Bu. Nak bana, nak idak bana, nak bana besar, bana kecil, wajib sholat tuh. Betul tak? Nah aku ngomong, awas dah. Kata alasan ibu-ibu yang bana kecil sholat, anak kecil itu tidak baca nolong gitu, mendak sholat baca nolong gitu. Laki apa lagi, tidak kan nolong nggak masuk neraka. Iya banyak bidadari di surga ge. Nah. Makanya kita nak menyelamatkan diri sholat. Yo bersihkan. Kita kan belajar kemarin hadas besar apa? Hadas besar. Mana bibi? Hadas besar? Mana mau bibi? Mana? Tidak masuk. Ada ya? Mana? Hadas. Kan ingat kita sholat tuh kita bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat dari hadas dan najis. Nah hadas kemarin berapa? Ada berapa? 3. Angkat tangan. Berapa Bu?
Najis. Najis terbagi berapa? Najis. Muhol Ya, terbagi berapa? terbagi 3. Nah. Ya. Najis pertama? Dewa kali najis. Hah? Najis mukhol? Betul? Apa arti mukhol itu, Bu? Wah, najis berala bacanya enggak, Kak? Jangan alim ya, Bu. Si aneh. Nah. Halo lah. Alhamdulillah. Najis pertama najis berat, bahasa Arabnya mukhalazo. Najis kedua angkat tangan ya, Bu. Betul, mukhaffafa. Nah, mukhaffafa. Najis mukhaffafa itu artinya najis sedang. Najis sedang. Yang ketiga ya, najis mutawassito. Apa artinya? Sedang. Najis mutawassito itu sedang. Kalau ringan mukhaffafa. Apa, Bu? Mukhaffafa. Nah, ambil lagi, Bu. Aku nih senang nih aku nganing dia. Najis mukhaffafa dia ngomong. Ustaz Ali beda tahu mukhaffafa itu. Hah? Pertama najis mughallazo, artinya berat. Yang kedua mukhaffafa, artinya najis ringan. Yang ketiga mutawassito, artinya najis pertengahan atau najis yang sedang-sedang saja, ya. Ya sudah. Apa Ustaz Ali bisa jawab? Tunjuk duit. Pak Haji Basir tunjuk duit 100 kaki. Ya. Ya. Nah, masih ada, Bu. Banyak kan ya? Wah, banyak rezeki, Bu. Kurang apa lagi Ustaz Ali dan pengajian kami ini? Makanan ado, hadiah ado, dimasuk YouTube juga. Wah, bukan main. Nah, ini ada donor Ustaz Ali. Masih banyak, kami tenang baik Ustaz Ali. Makanya yang nah, duit masih banyak nih. Kan main, Kak? Udah kan tidak bahagia. Ayo. Kita kalau mau sholat bersih harus bersih badan, bersih tempat, bersih pakaian dari hadas dan najis. Tadi najis sudah 3 ya, harus bersih. Pakaianmu, badanmu dan tempatmu harus bersih daripada hadas dan najis. Nah, najis sudah kita pelajari, sudah lengkap. Najis berat, najis ringan, najis pertengahan. Nah, ada juga apa namanya tuh harus bersih badan dari hadas, ya. Hadas. Nah, ingat hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Ingat, hadas besar, hadas kecil dihilangkan dengan wudu. Kita sudah belajar kemarin wudu, sudah sampai alhamdulillah. Ingat, kita pembatal wudu sudah kan? Iya, batas itu. Oh, batas itu ya. Berapa pembatal wudu? Ayo, siapa yang tahu? 4. Nah, rezeki 4. Nah, yang pertama pembatal wudu. Keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Keluar sesuatu dari kubur. Nah, Terima kasih. ya. Yang kedua, angkat tangan. Siapa? Yang kedua pembatal wudu. Pertama, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Yang kedua, ya, jangan kalangin manga. Hah? Hilang akal sebabkan hilang akal. Ya, silakan ya. Nih, hilang akal. Nah, boleh tidak semayang hilang akal? Alias gile. Wong gile tidak apa-apa. Jadi kalau wong batu pepe ada kalah sholat, silakan. Jadi wong gile kali. Ya. Kalau tidak gile, hati-hati. Ya. Wajib, apalagi lanang. Aku yang takutnya ngapa yang bapak-bapak tidak hadir? Uzur. Nah, namanya uzur bapak itu. Datang bulan, kata lokanya. Ya. Itu yang pertama, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Yang kedua, hilang akal disebabkan gila atau tidur, ya. Pingsan, mabuk dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya. Nah, yang mana? Ayo, ini yo, silakan. Bersentuhan kulit perempuan, bersentuhan kulit Laki-laki dan perempuan. laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ini bukan muhrim, ya. Silakan.
Nah, biar. Ya. Apa lagi? Yang pertama, kedua, ketiga, siapa lagi? Satu lagi ya. Yang keempat. Nah, ya silakan. Menyentuh kemaluan dengan telapak Pak. Ini bukan ini. Masker. Nah, silakan. Ya. Ya, jadi ingat, kita uduk, apa namanya, kalau kita berhadas kecil, kita harus dihilangkan dengan uduk. Ingat, uduk ini penting. Kaki uduk tidak sempurna, nah sholat tidak baca. Ingat kan, Rasulullah mau, kan berulang-ulang saya sampaikan supaya kita tahu. Mau sholat tahajud ke masjid, pas depan masjid, nyingok setan, gemetar. Rasulullah ngomong, baik nggak setan gemetar kan bahasa cul dia. Rasulullah tidak baca bahasa cul. Kaki lagi konten di YouTube ini pulau Ustaz Ali. Aku udah ngomong Rasulullah pakai bahasa cul ya. Rasulullah bahasa Arab. Cuma aku bahasa cul, aku yang bahasa cul. Baik nggak setan. Kuna nak nganggu uang sholat tuh nah. Tapi takut dengan uang tidur. Uji Rasulullah, aneh kau nih setan. Mau ganggu orang sholat tapi kau takut dengan orang tidur. Kenapa? Kata setan, ya Rasulullah, aku nak nganggu orang sholat. Cuma aku tidak berani ngomong tidur. Yang tidur tidak sembarang orang. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata Rasulullah, kalau saya hanya kotanya ilmu, Sayyidina Ali babul ilmu. Babul ilmi. Kalau saya Rasulullah itu kotanya ilmu, Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Sayyidina Ali dengan tidur berilmu. Apa doa mau tidur, Bu? Siapa yang tahu doa mau tidur? Angkat tangan. Anak-anak? Ayo, siapa yang doa mau tidur? Kan doa mau tidur belum kan? Ayo kasih dia 20.000. Angkat tangan. Berdiri ke sini, sini. Nah, sini. Doa mau tidur. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, nah. Bentar. Salim dulu, woy. Dapat sen juga gigi salim kakak. Apa doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sayyidina Ali itu mau tidur dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan nama Allah aku mati. Jadi ibu-ibu, anak-anak kalau mau tidur berdoa dengan nama Allah aku hidup, dengan nama Allah aku mati. Seandainya kita mati pun dengan bersama Allah, ya. Nah, yang sholat tadi orang tidak berilmu. Pas basuh kaki, itu. Ternyata tuminnya tidak basah. Kalau tuminnya tidak basah berarti odonya betul tidak? Nah, mana sholatnya tidak diterima oleh Allah? Syarat sholat tidak sempurna yaitu uduknya tidak pas. Jadi ibu-ibu, anak-adik sekalian, kita uduk ini harus sudah diajari semua. Uduk sudah dari mulai kita dari niat ya sampai kita berdoa. Siapa masih hafal doa uduk? Ayo. Sini. Doa uduk. Doa uduk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa li rabbil. Doa setelah uduk, bukan niat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya, amin. Ya, silakan. Iya, jangan kaki salah pas ngambil uduk. Nah, pas dem uduk ditawa oleh kambing ketawa kaki. Nawaitul wudu ala ka ilaha illallah. Nawaitul wudu itu niat beruduk. Awal kaki salah. Nah, kaki salah Ustaz Waria waktu berdoa. Kaki mentang-mentang bahasa Arab berdoa basing-basing kaki. Ya sama cak kawan Ustaz kemarin ada yang nelpon. Dia masuk gontor tuh namanya tuh Kak Mamangnya tuh namanya
Pirgong diganti nama oleh Kiai Hasan Fidaul Haq. Nah, ponaan itu namanya ponaan itu Bani Israel. Ustaz tanya, ngapa nama kau Bani Israel? Karena ada dalam Al-Quran, Ustaz. Iya, ada dalam Al-Quran. Bani Israel ada. Cuma tidak pula diambil karena yang penting ada dalam Al-Quran. Dia ngomong, ya Allah, hati-hati. Buat nama nanti ibu-ibu, kalau nak buat nama itu tanya dulu Ustaz Wari, jangan basing. Nama dalam Al-Quran memang ada Bani Israel. Untuk tidak setan, ada dalam Al-Quran setan ada. Jibril apa Taun tidak katanya ya. Fir'aun ada dalam Al-Quran. Salah buat namanya. Abu Nawas dah katanya dalam Al-Quran Abu Nawas. Itu dalam cerita Ustaz Wari Abu Nawas tuh. Hati-hati istri Ustaz Wari itu akal Abu Nawas ya, Ki. Modus. Nah, ini masih banyak nih. Nah, ini ibu-ibu nih. Ayo, Bu. Kayaknya ada berat juga nih, Bu. Tidak tahu apa, mungkin baca. Insya Allah tidak bom, tidak. Alhamdulillah. Iyalah. Kami ini Ustaz Ali, door prize ini banyak di sini. Subhanallah. Jadi kalau ingin mau sholat harus bersih badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Hadas terbagi berapa? Dua. Hadas besar dan hadas kecil. Kalau najis? Tiga. Hah? Hadis berat atau? Bahasa Arabnya apa? Hadis berat? Mukhalazo. Hadis ringan. Khafafah. Hadis sedang atau pertengahan. Mutawassito. Ya sati ayat kul dia takalam al-arabiyah Ustaz. Nah. Subhanallah Ustaz Waria. Ya sati takalam al-arabiyah an hadis mukhafafah, mutawassito wa hadis mukhalazo. Subhanallah. Ha? Janganlah ngap wong luar bawah, wong Batu Pepe baca juga bahasa Arab. Nah. Akhirnya si kau ngarap bingung, baca bahasa Arab gale juga. Adik-adik, jangan putus sekolah terus ya. Kalau bisa anak-anak Batu PP nanti pintar bahasa Arab. Amin. Pintar bahasa Inggris. Amin. Ada yang sekolah di Mesir. Ada yang sekolah di Yordania. Kita doakan ada yang sekolah di Turki. Sekarang sudah terbuka bagi jangan putus asa terus. Tanya dengan Ustaz Wari itu kemana sekolah. Sebanyak. Cuma jangan Kak dia SD beda naik, kelas 6 dah baca kacau, ha? Dah baca lah, dah bisa sekolah, baca dah bisa. Kita nak belajar ke Mesir harus ayat atau kalam luar Arabia, ya Ustaz ya. Kalau kita ingin sekolah di Mesir 2 bahasa minimal, you can speak English and you can speak Arabic. If you can't speak Arabic and English, no way. Huh? Bahasa India. Nehi. Ya. Kalau kamu mau ketemu Timur wajib bahasa Arab, tidak bisa. Dah, kate di Arab atau di Mesir itu dah kate dah pakai bahasa Cul dah. Bahasa Indonesia saja ndak, apalagi bahasa Cul. Ya. Ingat itu. Dan kita doakan mudah-mudahan bahasa Indonesia salah satu nanti bahasa dunia. Amin. Amin. Sekarang sudah banyak loh. Saya lihat di Thailand Ustaz ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Fakultas di Thailand itu ada. Fakultas di Thailand bahkan katanya sekarang fakultas yang ada di Turki itu sudah ada pakai fakultas bahasa Indonesia, sastra Indonesia. Ternyata mudah-mudahan kita doakan Indonesia termasuk bahasa dunia nanti. Karena wajar Indonesia masuk bahasa dunia. Manusia di Indonesia ini di mana-mana dan terbanyak kaum muslimin terbanyak di dunia ini di Indonesia. Cuma kayak buaya di lautan. Ya, kenapa? Kayak buaya di lautan. Kita ini nggak punya ilmu. Makanya, ayo belajar kita. Satu-satu untuk merubah nasib kita umat Islam belajar. Ya, belajar. Jangan putus asa. Ya. Jadi kita mau sholat, kita harus bersih pakaian, tempat. Kemudian badan kita dari hadis dan najis, dari najis dan hadas ya. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil kita dengan wudu.
Sedangkan untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib. Nah, coba sekarang ibu-ibu catat ya. Hal-hal yang mewajibkan kita mandi. Artinya kalau ada hal-hal ini kita berhadas besar berarti. Coba man. Pakai bahasa Indonesia be aku ini deh. Coba enggak baca banyak ini. Ini be ya. Detektif be. Apa yang pertama apa tadi? Hal-hal yang mewajibkan kita mandi. Artinya kalau kita ada hal ini berarti kita dalam keadaan hadas besar. Pertama. Nah, sebelum saya terangkan ini, ibu-ibu, ini sebenarnya yang perlu. Sedang Nabi Muhammad menerangkan ini Ustaz Ali, dia malu. Dia makanya manggil Fatimah kan? Bukan, Siti Aisyah. Untuk menerangkan ini Siti Aisyah. Untuk menerangkan karena spesifik ini masalah wanita. Ini makanya tolong ibu-ibu, didik anak-anak kita perempuan, ngajar fikih wanita sebenarnya wanita, ustazah. Ini kita yang kekurangan, ya, kita kekurangan. Terutama Ustaz Ali kita kekurangan wanita di bidang agama ini. Ya pertama yang menyebabkan kita mandi bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan dalam kurung bersetubuh ya. Bertemunya dua khitan atau bersetubuh baik keluar sperma atau mani ataupun tidak. Sudah? Baik keluar sperma atau mani ataupun tidak. Sudah? Koma. Baik dengan sadar ataupun tidak. Nah, ini perlu saya terangkan, tapi ibu-ibu boleh ketawa, anak-anak boleh ketawa. Tapi jangan terlaluan ya. Ini kalau di ilmu biologi ini guru biologi ini agak riskan menerangkan ini. Nah, ini saya terangkan sebelum kita lewat. Perhatikan. Ini pelajaran 18 tahun ke atas. Cuma wajib diterangkan. Kalau tidak diterangkan berdosa. Bertemunya dua khitan atau bersanggama atau bersetubuh ya. Baik keluar sperma, mani ataupun tidak. Dengan sadar atau tidak. Nah, ini perlu saya sampaikan. Perhatikan. Lagi ibu-ibu tidak tahu. Jadi berdosa. Artinya bersetubuh antara suami istri. Bukan suami istri, apalagi bersetubuh antara suami istri, keluar mani atau tidak, ya. Jadi ibu-ibu ingat, kalau sudah berhubungan badan antara suami istri, walaupun tidak keluar mani atau tidak, paham maksud saya? Paham. Yang dewasa paham, kalau yang anak-anak nanti paham, nanti insya Allah kakinya paham. Cuma dengarkan dulu be. Keluar mani atau tidak, kalau bahasa Indonesianya apa itu ya? Sampai klimaks atau tidak ya. Jadi kalau kita sudah berhubungan badan antara suami istri, keluar mani atau tidak, wajib mandi. Wajib mandi wajib. Kemudian tadi lagi sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini perlu diterangkan. Sengaja tidak sengaja ini sulit menerangkan. Nah, istilah mama dede. Istilah mama dede itu sengaja atau tidak sengaja itu bukan maaf. Sadar atau tidak sadar ya? Sadar atau tidak sadar, ini istilah mama dede. Mama dede itu ngomong kayak ini. Buka sendiri, tutup sendiri. Paham enggak? Buka sendiri, tutup sendiri. Mamanya suaminya ngomong, pokoknya Pak kalau balik, pokoknya buka dewek, tutup dewek. Nah, itu. Artinya apa tadi? Sadar atau tidak sadar? Mungkin ibu udah sadar, coba bapaknya sadar. Cuma kan dalam ngomong buka dewek, tutup dewek itu yang ngomong sadar atau tidak sadar itu ya. Lagi salah. Lagi ibu-ibu, apa? Kan dalam ngomong. Tidak sadar. Nah, itu juga wajib mandi. Ini kalau tidak diterangkan berdosa. Ada tidak apa-apa aku tidak tahu. Jangan. Kalau kita tidak tahu sedikit pun, atau suami ngomong, nggak kan dia mandi. Nah, mandi. Walaupun tidak paham ataupun tidak terasa atau terasa. Sadar atau tidak sadar itu di situ. Kemudian sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini agak riskan betul kalau tidak betina nerangkan ini. Cuma wajib saya sampaikan ini. Sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini yang sengaja atau tidak sengaja.
Mau sengaja lah tahu tadi ya. Sengaja suami istri. Nah ini tidak sengaja keluar mani atau sperma. Umpama yang tidak sengaja ibu-ibu, adik-adik ingat. Umpamanya ini biasanya lanang, men betino, kato betino. Nah ini sebenarnya perlunya Nabi Muhammad Siti Aisyah tuh nerangkan ini Ustaz Ali. Sebab kita udah baca. Nah umpamanya Ustaz Ali ada cewek lewat. Ini mau cantik nih yang cewek ini. Kebayang keluarlah mani. Kan tidak bersetubuh kan? Wajib mandi. Nah ibu-ibu tidak tahu apa pacak pulau cak lanang, tidak tahu alam bisawab. Ya. Atau mungkin tidak sengaja tidur mimpi basah kita mimpi basah. Nah itu tadi umpamanya. Ada lagi yang tidak sengaja nih, banyak yang tidak sengaja nih. Mimpi bisa. Tadi. Dan mungkin dan kita nginikan kopi, terbayang teringat. Nah, apalagi yang lanang biasanya kalau betino mungkin tidak tahu alam. Makanya ini yang nerangkan betino, lanang tidak tahu. Yang aku rasanya lanang. Ustaz Ali mungkin pergi dari Moratala tadi nyingok mantan bawahnya, terpikir balik keluar mandi. Nah itu aja mandi. Nah ibu-ibu demikian. Walaupun ini sekarang terangkan dengan anak-anak kita, apalagi anak-anak lanang ya, supaya mereka tidak terjebak dengan yang kita tahu. Kaki tidak tahu. Tidak tahu kita sembahyang, padahal kita lah wajib mandi. Ini yang penting nih. Caknya sepele cuma besar. Allahu Akbar padahal tidak mandi. Jangankan dapat pahala berdosa. Sholat masih hadas besar. Wah kacau. Kita hadas kecil bebas salah. Apalagi hadas besar. Paham ya? Bisa dipahami? Sengaja atau tidak sengaja? Coba sebelum kita lanjutkan tadi, bersetubuh ketemu dua khitan atau bersetubuh dengan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Coba sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya silakan. Ini penting, ini banyak yang tidak tahu ini. Ini kita harus wajib mandi, tidak mandi nah berdosa. Teko aku kamu seret ke neraka kali nauzubillah. Makotanya sebelum kita lanjutkan ini. Kami Ustaz Ali kini belajar fikih dasarnya di sini dari ngambil wudu dari najis karena ini wajib tidak baca idah nih masalahnya. Takutnya tidak tahu kajian kita tinggi-tinggi yang ini tidak tahu. Coba ibu-ibu sebelum kita lanjutkan masalah yang pertama tadi yaitu bertemunya dua khitan atau bersetubuh baik keluar sperma atau mani ataupun tidak, baik dengan sadar ataupun tidak. Sudah? Paham semua? Jangan tuntut saya di akhirat lagi ya. Sudah paham? Yang kedua, keluar mani atau sperma baik keluarnya karena mimpi atau sebab lain, baik sengaja atau tidak, hampir-hampir mirip-mirip, beda-beda tipis ya. Dengan perbuatan sendiri atau tidak. Coba ibu-ibu, keluar mani atau sperma baik keluarnya karena mimpi atau sebab lain, baik sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau tidak. Sabar Pak. Oh iya. Keluar mani atau sperma baik keluarnya karena mimpi, sudah? Atau sebab lain, ya. Baik sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau tidak. Nah, tolong saya pahamkan. Sudah hampir sudah jelaskan semua itu, tapi tinggal beda-beda tipis. Ada yang tidak dipahami di sini. Pertama, kalau mani sperma ya, keluarnya karena mimpi atau sebab lain. Mimpi tadi sudah ya Bu ya. Nah ibu-ibu pahami sendiri. Kalau lanang memang ada mimpi itu. Nah kalau ibu-ibu mimpi apa tidak tahu alam. Tapi mimpi itu jelas ada itu. Anak-anak. Kalau cewek itu sebenarnya lebih spesifik karena dia datang bulan ya. Kalau lanang ini yang untuk balik itu memang menentukan mimpi biasanya. Tadi sudah dijelaskan mimpi atau sebab lain ya. Sengaja atau tidak.
dengan perbuatan sendiri atau tidak. Nah, ini perlu saya sampaikan tadi, kalau tadi sudah agak, yang tadi tuh keluar mani karena mimpi atau sebab lain tadi. Kalau mimpi atau sebab lain tadi, pikir bayang-bayang keluar mani itu wajib mandi gitu. Nah, yang ini yang perlu saya sampaikan juga, disengaja atau tidak. Nah, disengaja atau tidak. Nah, yang ini yang perlu juga, dengan perbuatan sendiri atau tidak. Nah, ini ibu-ibu ya, sengaja atau tidak, ya jelas kalau sengaja atau tidak, baik sengaja maupun tidak sengaja, kalau keluar sperma atau mani kita wajib mandi. Nah, yang perbuatan sendiri atau tidak, nah ini nih perlu. Kok ada perbuatan sendiri atau tidak, Bu? Begini maksudnya, tolong perhatikan baik-baik. Kan ada umpamanya lanang ini, kalau betina walau alam bisawab, lanang dia mengeluarkan maninya dengan tangannya, ya. Kalau istilah orang sekarang itu ke WC pakai sabun, ya. Itu sendiri. Nah, sekarang atau tidak? Kok tidak gimana Ustaz? Umpamanya mungkin dia tidur, bininya yang megang, dia keluar, wajib mandi. Nah, ini ibu-ibu, suami dikasih tahu, ngakak mandi situ, ya. Kaki dia sholat dalam keadaan junub, bahaya. Jangankan dapat pahala, malah dapat dosa. Kita lanjutkan ya. Ini semuanya disebut dengan junub atau janabah. Yang ketiga, ini wajib mandi juga. Ketiga, mati. Dan matinya itu bukan mati syahid atau bayi. Yang ketiga, mati. Dan matinya itu bukan mati syahid atau bayi yang mati karena, dan matinya itu bukan mati syahid atau bayi yang mati karena keguguran dan tubuhnya belum berbentuk, ya. Jadi ibu-ibu yang keguguran, bayinya kalau sudah berbentuk wajib dimandikan, ya. Ini perlu juga, ini sebenarnya apa? Belum ya? Belum sudah. Yang keberapa tadi? Ketiga, mati, dan matinya itu bukan mati syahid atau bayi yang mati karena keguguran atau tubuhnya belum berbentuk, ya. Jadi ibu-ibu yang keguguran, bayinya belum berbentuk, tidak wajib dimandikan. Tapi kalau bentuknya lepas, wajib dimandikan, ya. Jadi orang mati itu wajib mandi, dimandikan. Wajibnya kita, bukan dia. Kalau mayat mandi dewek kacau gitu. Lari kalau sekampung nih, kampung itu mati tapi mandi dewek kacau. Nah, kita yang hidup berkewajiban untuk memandikan mayat. Jadi mayat itu wajib mandi, wajib kita yang memandikan. Paham, Bu ya? Nah, itu agak. Jadi bukan ibu-ibu kaki, aku lah mati, dah, kapan bangkit lagi, dah mati nggak tuh? Ya. Ketiga tadi ya, yang ini keempat. Wajib mandi juga. Hal yang menyebabkan mandi, yang keempat selesai nipas. Selesai nipas atau bersalin setelah berhentinya darah yang keluar dari rahim sesudah melahirkan, ya. Selesai nipas atau bersalin setelah berhentinya darah yang keluar dari rahim sesudah melahirkan. Ini penting bagi ibu-ibu, bagi adik-adik yang lanang mungkin tidak sampai nih, apa nak melahir pula. Ustaz Ali tidak penting yang ini. Walaupun perlu besar tidak melahir Ustaz Ali itu. Jadi ibu-ibu kalau setelah nipas, terakhir darah nipas itu wajib mandi, ya. Setelah selesai keluar darah nipas, yang memang mau menurut ukuran, ya. Nanti jangan kita pelajari lagi berapa hari kan, yang maksimal. Kemudian ada berapa itu? 4. Yang kelima, wiladah atau melahirkan.
Jadi ibu-ibu ingat, ini wiladah atau melahirkan. Ingat, ini beda. Kalau kamu sudah melahir wajib mandi. Tadi itu mandi setelah habis darah nipas. Ingat 2 kali kamu tuh mandi. Ya. Mungkin kita setelah melahirkan kalau lo mandi tanda megang Quran. Wajib kita. Setelah melahirkan ini ibu-ibu mulai sudah tidak baca ngato. Oh Ustaz aku dem melahir dak mandi dem tidak baca ngato lagi. Kalau seandainya melahir lagi, mau ndak dapat anak baru lagi. Nah begitu melahirkan mandi, wajib mandi itu. Bukan mandi nipas itu tadi. Mandi yang kedua itu mandi setelah darah nipas habis. Setelah darah melahir itu selesai mandi, nah sholat. Nah ini takutnya. Dan ini kewajiban. Setelah melahir wajib mandi seperti mati mandi. Nah kita melahirkan mandi. Nah mandi ini wajib mandi setelah melahirkan. Yang tadi itu mandi nipas itu tadi mandi setelah akhirnya darah melahirkan habis. Mau sholat, mau apa macam-macam. Jadi kalau setelah melahir mandi wajib. Mandi wajib. Setelah selesai nipas Nipas mandi. Oh iya. Yo, suami kan lah puasa 40 hari. Yo. Nah mandi ya. Ibu-ibu. Paham ini? Ya. Bisa dipahami ini. Memang Nabi Muhammad itu paling beras menerangkan yang kayak ini. Termasuk aku. Makanya aku ajak uang rumah malam ini. Ya, ibu-ibu. Jadi yang keberapa tadi wiladah tadi? Yang kelima. Yang keenam. Yang keenam selesai haid. Nah, yang bapak-bapak, adik-adik lanang dah. Nah, ini yang banyak masalah. Ini lanang biasanya yang banyak uzur nih. Sholat subuh dak katini masjid ngapa uzur? Sholat Jumat dak datang uzur. Aneh, apalah uzur lanang tuh? Nah, kalau ibu-ibu ada lah uzur, mungkin melahirkan, mungkin haid. Nah, yang lah bapak-bapak nih. Kalau pengajian biasa yang paling rajin itu ibu-ibu. Bapak-bapak banyak uzurnya, enggak tahu aku ngapolah. Ini perlu diteliti, ya, apa banyak uzurnya. Apa tidak berani dengan ibu-ibu, tidak tahu alam bisawab. Sholat Jumat kayak tadi itu. Padahal sholat Jumat itu berapa kali Ustaz? Orang laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, ibu. Laki muda sholat Jumat 3 kali keluar dari Islam. Ya. Oh, ayo bantu suamimu. Sayang tidak dengan suami? Sayang tidak, Bu? Sayang. Jangan sayang tidak boleh nikah baik. Oh yuk suruh masuk surga mensayang. Ya. Kalau lah 2 kali, 3 kali ataupun sekali tuh, ayo Pak, sholatlah. Mau ngailang sendak dagi kumaranga. Nah kemudian kewajiban istri kalau dapat pahala, ayo siapkan pakaian suami itu yang terbaik. Jangan ini suami nak sembahyang ke masjid, pakaian olahraga, robek-robek sembahyang Jumat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jingok suami itu. Nak ketemu lurah, pakaian jelek-jelek itu tidak pula bagus kan? Ya Bu, suami itu nak sholat Jumat tuh cari pakaian bukan mahal ya, yang terbaik. Pakaian kainnya kalau pacak dijingok. Nak suami nak berangkat tuh belaga ada laki juga. Ya, ikan dak kalau pacak jangan keluar laki tuh belaga. Ilaha illallah. Ya, nah sholat Jumat tuh dibelaga-laga kan ya laki itu. Dia sholat Jumat kok. Pakaian yang terbaik kalau pacak. Ya sini lu. Ngapa? Belum kata harum kamu. Habis minyak wanginya. Ini ndak, nak ke masjid. Pakaian yang 3 bulan ndak pernah dicuci. Sampai ke masjid ngomong, "Oh ya, laki sampai ka busuk, Kak." Aduh. Sudah pakaian jelek, kemudian dijemur tanggung bau itu. Nah, jamaah sebelah dia gosok gigi dak, la ilaha illallah. Laki sampai tuh. Nah, menjelek laki kita tuh lah kan? Ya, Bu? Ya. Iya. Nggak kan ada laki uang. Kaki diurus wong. Kita nggak kalau ngurusnya. Diurus orang nggak boleh, ngurus tidak. Cuma ceritanya. Adi ini jengok karena masjid tuh. Pagi-pagi tuh mau mulai dari subuh tuh. Ya, sholat subuh hari ini hari Jumat. Kalau pajak sebelum maghrib tuh dia ngomong, "Pak, besok Jumat, malam ini malam Jumat." Ibu, ngapa tahu? Iya, nyo tahu bahwa besok Jumat, malam ini malam Jumat. Menyusah ahli dalam jin.
Pak Ustadz Fikri, Hah? memang lelaki diwajibkan sholat Jumat. Kan? Ya. Nah, tak mau Pak ya, kan suami aku nih lagi sakit, kakinya patah. Oh. Dia tidak bisa sholat Jumat. Boleh tidak lakukan di rumah? Tidak boleh Pak. Yang tadi itu kan tidak sholat Jumat 3 kali itu yang tidak kate uzur. Mana ada uzur patah kaki mana ke masjid? Nggak mau laki patah kakinya masjid. Kan maksud aku Pak, ya tidak apa? Sholat zuhur di rumah. Sholat zuhur diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Jangan ngasuh khutbah ya di rumah. Ya. Yang mati itu namanya Pak. Iya. Jadi yang tidak ada uzur, contoh sakit, Ustadz baru tadi, Ustadz hampir sebulan, baru tadi masuk, tapi tidak bisa, kaki goyang jatuh tengah jalan, kalau sakit. Matinya tuh ya Allah Bu, ya aku pengen yang sholat Jumat. Nah, itulah iqtanim khamsan qabla khamsin tadi. Sebelum sakit ayo, ya, jagalah sehat sebelum datang sakit. Dia sholat Jumat terus loh. Ya alhamdulillah. Kalau dia sholat Jumat terus tidak mengurangi sedikit pun pahalanya walaupun dia sholat zuhur. Ya, apa-apa jangan dimarah. Laju nggak berdosa marah lagi itu. Nah kak sholat situ, kakiku sakit, Bu, patah. Saya juga terjang kacau itu jangan ya. Kalau udah kata uzur, kalau ada uzur syar'i ini sakit lah, enggak. Bahkan sholat di rumah jangan suruh tegak, lagi patah, suruh pucuk kursi. Tayamum terus ya Pak. Ya maksud aku, kalau dia tidak bisa, kalau bisa udah, jangan suruh tayamum. Belum bisa nih Pak, tidak boleh kena apa, Air. tidak bisa bergeraknya. Oh, udah bisa digerakkan kita yang ngudukkannya jangan dia. Boleh lah, suruh anak kan tidak batal uduknya. Anak cewek atau lanang boleh, kalau ibu kan kaki tersenggol. Laju kaki, ndak uduk, ndak sholat gawe itu. Ya, ibu. Jadi suruh anak bodok dengan ini nah. Tisu boleh, ya. Boleh tisu, boleh semprot bisa. Ya, yang diudukkan, jangan ditayamumkan. Belum wajib tayamum. Kan masih bisa uduk dia. Yuk. Ya, tapi kan kakinya itu kan Lah, kaki sakit datang untuk tayamum. diangkat lagi be, sakit lagi. Iyalah, maksud aku dia udukkan dia, bukan dia, kita yang mengudukkannya. Dibasahi tisu, dilap mengko capak, basah lagi tisu lain. Jangan tisu inilah. Masih basah terus ke sindak, jangan. Yang di muka. Setelah itu dibuang untuk yang di tangan ya. Nah, sholat itu kalau kakinya, kalau dia tidak bisa duduk, suruh pucuk kursi. Kalau tidak, kan kemarin langsung praktek aku sholat di Masjid Sa'ali, mereka nyinggung aku sholat dan tidur, dan berbaring. Ya, silakan sholat semaksimal mungkin ya. Tuntun suami kalau sayang. Nah. Jadi selagi dia bisa kena air, Uduk. Ya uduk. Ya bersih juga uduk tubuh. Ya. Cuma jangan ibu ngudui. Kaki lain uduknya pula. Ya. Hidung suami pegang-pegang kaki lagi udah uduk. ada saja. Basing saja. Ya, paham ya? Ya. Sampai di mana tadi? Haid tadi ya? Yang terakhir jadi sebab-sebab yang mewajibkan kita mandi tadi apa? Pertama, angkat tangan. Pertama, yang sebab-sebab kita mandi wajib. Pertama, jangan nyinggung buku. Ya, pertama. Pelupo. Pertama angkat tangan. Dikit-dikit tidak apa-apa, Pak. Tidak perlu bagi ya. Perlu, tidak jelas lah. Tidak apa dikit-dikit. Nama matanya baca. Ayo siapa? Ya. Oh ya, silakan. Nah, tahu apa tuh? Nah. Pertama tadi apa? Dua khitan. Atau bersetubuh antara laki-laki dan perempuan, suami istri ya. Baik antara sadar atau Oh ya, sadar ngendak. Ali sadar tak? Yang kedua, wajib mandi, angkat tangan. Ya. Terus, jangan lu dikit itulah. Saya ingat, dibaca, saya ingat. Dibaca. Karena mimpi,
karena kita membayangkan. Hah? Jangan dibayang-bayang, sadar atau tidak sadar. Nah. Ya, iya. Ingat, sadar dengan tidak sadar tadi bahasanya bahasa Mama Dede saya sebut. Jadi Mama Dede, "Cak mano ibu sadar dengan tidak sadar?" Kan sudah bilang sama bapaknya, "Pak, pokoknya balik ke rumah, buka dewek, tutup dewek." Itu sadar dengan tidak sadar namanya. Ya? Apa Ustaz Ali saya itu? Enggak, ya. Buka dewek, tutup dewek. Kayak tukaman makan. Tingginya bahasa itu ya? Oh, itu bahasa Mama Dede aku tuh ngomong tuh. Oh, ini Om Rahmat jangan ketawa-ketawa. Belum sampai umur. Yo. Terus yang kedua, yang ketiga. Ya, silakan. Mati atau matinya bukan mati syahid. Ya. Atau karena bayi, aduh ya Allah. Allah Tuhanku, ay. Kata pikir gak nih? Karena mati bayinya, karena bayi itu mati karena keguguran. Ya, yang belum cukup Yang sifat. Iya, jadi ingat, ini saya terangkan juga. Jadi kalau mati bukan mati syahid. Nah, kalau mati syahid itu kan tidak dimandikan lagi. Toko baju-bajunya, toko senjata-senjata langsung dibawa ke kubur. Tidak perlu lagi mandi. Tidak wajib dimandi gitu. Orang mati syahid. Atau bayi yang lahir keguguran yang belum sifatnya sempurna. Belum sifat masih darah. Tidak wajib perlu tidak dimandi. Jadi kalau sifatnya ini dimandikan. Yang keberapa tadi? 3. Yang keempat, angkat tangan. Silakan Bu. Setelah selesai nipas atau bersalin, selesai darah nipas ya atau bersalin, silakan Bu. Nah, ya, yang ke 5. Silakan. Mana yang kecil? Dah kan dah tahu. Ngasih. Apa? Nih sini. Ya. Wiladah atau melahirkan. Ya. Nah. Habis ya? Nah, lagi. Wiladah atau melahirkan. Terakhir. Selesai haid. Nah, kau saya nih. Siapa yang apa namanya? Yang terakhir tadi yang kalangan? Siapa tadi? 10. Yang rumah nak beribadah juga caknya. Makanya sulit aku ngingat, lupa dia nih Ustaz Ali. Bukan main. Nah, sudah. Ustaz Ali pula malah banyak. Bukan main rezeki ibu-ibu di sini. Ayo. Apa tadi terakhir tadi siapa tadi? Nah, sampai sini. Apa terakhir? Nah, ya. Makasih ya. Oke. Jadi ingat, jadi kalau nak sholat, ingat nian ini aku kaget takut berdosa, kamu berdosa, kamu ku tuntut ke akhirat kaget. Ingat nah. Pertama kalau mau sholat ingat harus bersih badan, pakaian, tempat. Ingin tempat hati-hati. Bekas anak terkemek situ. Sejadah di kemek kucing. Ya. Ingat kita lah pelajari hadas, apa namanya najis kita lah pelajari. Bersih badan, tempat, pakaian dari hadas dan najis. Ingat pelajari najis kemarin sudah dipelajari. Jangan sampai salah berdosa. Aku lah ngajarkan. Tolong nian, jangan sampai ilmu kita tidak bermanfaat, ibu-ibu. Ini jarang dipelajari sedetail ini. Uang kadang-kadang selesai. Aku detail sampai ibu itu teringat ya aku. Sampai sekarang najis terbagi berapa Bu? 3. Pertama, mukhalazo. Kedua, muhapapa. Ketiga, mutawasito. Paham Ustaz Ali? Dulu itu waktu pertama nak nyebut muhapapa itu 5 bulan. Tidak main-main. Sekali lagi. Najis terbagi berapa Bu? 3. Pertama, mukhalazo. Artinya Najis berat. Berat. Yang kedua, mukhaffafa. Artinya najis ringan. Yang ketiga, mutawasito artinya sedang. Nah, ambil galau-galau. Aku senang nian kalau hafal tuh. Nah, amalkan deh kaki. Awas kaki semayang najis galau. Nah, tanggung jawab di depan Tuhan kaki. Aku nerangkan nian.
Ajar suaminya ajar juga. Yo. Panggil sini Pak. Tahu enggak mukhalazo kau? Kayak itu ya. Nah kalau bacanya we Kak deh. Lah tahu deh we kami di apa namanya? Di pondok bukan di pondok Asmaul Husna. Nama yang totot di Sika. Nah itu ke tempat ngaji apa yang dicari? Gua apa ngaji nama yang totot. Ya. Bukan nonton ilmu Pak Haji. Nah, maka ilmu ku dapat kunjung ngajar ngaka tahu dah mukhalazo, mutawasito, muhaffafah. Wah, uji bapaknya pakamnya Kak. Ya, mungkin salat Bu dia. Waduh, Masya Allah, bukan main. Istriku yang solehah. Kan main. Tuhanku. Om Rahmat diam-diam, enggak tahu. Ya. Payo Bu, dak kado Om Rahmat ini ndak lari ndak pacak kita nambatnya di Batu PP nih, woi. Ada Pak, tapi masih malu-malu. Tuhanku, woi. Awas nggak ada galaman. Balik bandar Ustaz Ali kayak, ngambil jauh. Subhanallah. Yang kisi-kisi kaki dulu nikah. Ustaz ini nyuruh Om Rahmat ini. Kayak kamu. Tahu tadi Ustaz Ali tahu-tahu bulan depan ngundang aku yang ini nikah kacau nih. Angkat dulu. Ada pengajian kita nih. Aduh. Ada. Siapa? Tuh, yang gadis itu. Alhamdulillah. Lo dapat ya? Alhamdulillah berkah Asmaul Husna. Jangan salah, pilih ya. Kagak salah pilih, mak kalah nyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Woi, man ku tahu model kak ngakak. Doi. Alangkah. Ngapa ibu aku nih pacar boleh bahasa cul? Kapan aku bahasa cul sekali? Kak tahu ya kali. Apa kurang pas ke bahasa cul? Acalah bahasa cul kiki tapi diajak gay. Ya. Insya Allah kita doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diperlancarkan oleh Allah, dipermudahkan. Sekarang dak jadi dak yo. Jadi dak tuh takut kaki diambil uang. Nah, dak kalau diambil uang masih banyak. Stok linggau tuh banyak. Ya. Nah, aku minta tolong tambatlah temanku ini. Haji Rahmat ini. Supaya ke sini ada tempat kami singgah di sini. Bukan hanya Ustaz Ali, Ustaz Lari. Ada Om Rahmat di sini. Ayo Ustaz Rahmat, dah kado sebatu pepe hangat nih, dah bisa menaut hatimu. Allah. Bahasa tinggi juga Ustaz ya? Oh tinggi bahasa tuh. Viral ya? Wah. Dah kado mah dah viral di YouTube lah dimasuk nih. Kaget di dalam Jakarta kamu nah, uang batu pepe ngapet dah ya? Lah diambil orang Jakarta, ternyata apa nama Desi Ratnasari, nah kacau. Nyesal gitu. Kalau Rahmat lah dibawa ke Jakarta, itu baru nyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Makanya Om Rahmat, bukalah hatimu di sini. Wah. Bukalah hati. Yang di sini juga bukalah hati. Insya Allah hati ketemu hati. Insya Allah. Jangan dijenguk ke sini Ustaz. YouTube tuh jangan kesini, kakek dijenguk orang Jakarta, Rahmat, nah berebutan, gitu. Akhirnya Ustaz Ali tidak laku lagi. Ya mudah-mudahan ibu-ibu, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kita pelajari pada malam hari ini adalah apa hal-hal yang membuat kita mandi wajib. Ini kita pelajari pahala kita pada malam hari ini kalau kita tulus ikhlas dari rumah ke tempat ngaji apa yang dicari atau apa ngaji nama yang dicari ditotot ikhlas karena Allah, pahala kita lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya, amin ya Allah. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala badan yang sehat. Allah mengangkat semua penyakit kita, baik penyakit medis ataupun non medis, amin ya Allah. Kemudian Allah jauhkan kita dari pengaruh setan yang berbentuk jin maupun berbentuk manusia. Amin. Kita berdoa semoga kita dipanjangkan oleh Allah umur. Amin. Murah rezeki. Jauh bala. Wow, Ustaz Wari itu doanya subhanallah. Amin. Mudah-mudahan kita berkah. Jadi saya
Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin malam ini saja. Saya semangat, Bu. Alhamdulillah. Ternyata kesemangatan itu bukan hanya dimotivasi dengan ketemu dengan ibu-ibu pengajian adik-adik ini. Semangat saya. Mudah-mudahan ini menambah. Saya sholat Jumat baru hari ini. Sudah sebulan ya, Mami ya. Umi sayang. Satu hari itu geleng kepala ngomong sayang tuh. Apa enggak pernah Ustaz Wali manggil sayang? Ustaz Wali sekarang panggil sayangku. Ayo panggil. Helek. Buat malui apa buat supaya ini Om Rahman ini tersinggung. Man, aku lah manggil ayumu sayangku. Ustaz Ali tulang udah bini sekali lagi. Tak ada lah. Ustaz Wari manggil sayangku malu, yeay. Di rumah dipanggil tak? Ya dipanggil, oh, mantap. Jangan di sini dah, di rumah dah. Sini dah. Helek ya. Ngapa selinggau? Ngapa wong oki situ? Ngapa selinggau kan ya? Kaget di rumah panggil bini manggil, oh taon. Iyalah manggil sayang jangan dipanggil taon. Biar laki itu, dosa, oke? Nggak pacar masuk surga kalau udah ridhonya tuh. Malah kepakam itu. Woy. Ibu-ibu kalau sayang suami, tolong ingatkan sholat Jumat ya. Tolong ingat sholat. Sebab secinta-cintamu kalau suami kau tidak masuk surga, kau masuk surga suami kau neraka dengan artis dia kaki takutnya. Sebab ibu-ibu bahagia kita ini saat orang sekitar kita bahagia kan. Makanya tolong suami mungkin dapat hidayah dari kita yang ngaji ini, kita dapat ilmu, kasih tahu tadi mukhallaso, mutawasito, mukhaffafa nama itu Bu. Terangkan. Mukhallaso itu Pak. Ini hadas ya Bu ya? Apa hadas apa najis? Najis, nah pintar sekali. Najis. Najis itu namanya, omong kan najis itu ini. Buka apa buka buku. Apa-apa. Mudah-mudahan berkah suami mau masuk surga semua. Amin. Dan keluarga kita besar semuanya masuk surga. Amin ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doa Ustaz Ali ya. Langsung kita todong malam ini. Itulah tadi ilmu yang diberikan oleh Ustaz kita Ahmad Fikri, semoga bermanfaat. Amin ya Allah. Semoga baik yang memberi ilmu maupun kita yang mendengar diberi pahala, diberi kesehatan. Amin amin ya Allah. Semoga pengajian Asmaul Husna tambah maju. Amin. Ibu tambah banyak lagi. Amin. Wali kota. Amin. Mantap. Sebelum acara ini ditutup, Bapak Ibu sekalian, ini ada himbauan dari Ibu pengajian bahwa Ibu mohon atau berdiri sejenak biar tanya tenang Pak Ustaz dan Ibu Ustazah karena mengundang pada tanggal 24 Februari bulan depan Pak untuk resepsi pernikahan anaknya. Jangan diadakan di sini Pak, di dusun ini. Berdiri yang anak. Itu. Kata yang pasangannya belum di dusun ini. Itu. Nah ini kan lama lagi berdoa Om Rahmat. Amin. Beban juga kalau dia belum. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ali Rawan. Pak Ustadz Ali Rawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita istighfar dulu Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini wikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaikal karim asmi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakum minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berkahilah pertemuan kami ini ya Allah, ridholah pertemuan kami ini ya Allah, jadikan pertemuan kami ini menjadi silaturahmi yang baik ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami ya Allah, kuatkanlah ibadat kami ya Allah, banyaklah rezeki kami ya Allah, bukakan pintu usaha kami ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, jadikan anak dan keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan luruskanlah kami dalam urusan dunia dan akhirat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Arhamar Rahimin, sama-sama. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid ala muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid ala muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Baiklah, sebelum kita menutup acara ini, tadi kita buka dengan lafaz basmalah, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aduh. Oke Ustadz, terima kasih atas kedatangannya. Semoga majelis taklim ini tambah jaya. Amin. Assalamualaikum. Oleh